Bayangkan sebuah parit raksasa yang digali di tengah gurun. Api menyala setinggi langit, dan ribuan orang beriman dilemparkan ke dalamnya satu persatu, hanya karena mereka menolak meninggalkan keyakinan mereka. Ini bukan cerita fiksi, ini adalah kisah nyata yang diabadikan dalam Al-Quran, kisah pengorbanan iman yang paling mengerikan sekaligus paling mulia dalam sejarah umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, selamat datang di channel kami yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif dari perjalanan para nabi dan orang-orang beriman terdahulu. Jika kalian menyukai konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik kami selanjutnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami salah satu kisah paling menggetarkan hati yang tercatat dalam sejarah, kisah Ashabul Ukhdud, orang-orang yang rela dibakar hidup-hidup demi mempertahankan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini bermula di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang sangat zalim dan sombong. Raja ini hidup dalam kemewahan yang luar biasa, dikelilingi oleh pelayan-pelayan setia dan prajurit-prajurit yang siap melaksanakan perintahnya tanpa pertanyaan. Di antara orang-orang terdekat raja, ada seorang penyihir tua yang telah lama mengabdi kepadanya. Penyihir ini adalah orang kepercayaan raja, selalu memberikan nasihat dan menggunakan ilmu sihirnya untuk kepentingan kerajaan. Namun, usia penyihir ini sudah sangat lanjut. Tubuhnya mulai lemah dan dia menyadari bahwa ajalnya sudah dekat. Suatu hari, penyihir tua itu menghadap raja dan berkata, "Wahai Baginda, umurku sudah sangat tua dan aku tidak akan mampu melayani Baginda lebih lama lagi. Izinkan aku untuk melatih seorang murid yang dapat menggantikanku kelak." Raja, yang sangat bergantung pada ilmu sihir penyihir tersebut, segera menyetujui permintaan itu. Dia memerintahkan para pembantunya untuk mencari seorang anak muda yang cerdas dan berbakat untuk dijadikan murid sang penyihir. Tidak lama kemudian, mereka menemukan seorang anak laki-laki yang cerdas, berasal dari keluarga biasa di kerajaan tersebut. Anak ini dipilih dan dikirim untuk belajar ilmu sihir kepada penyihir tua itu. Setiap hari, anak itu harus berjalan dari rumahnya menuju istana untuk mempelajari berbagai ilmu sihir dari sang guru. Namun, dalam perjalanan tersebut, takdir Allah mulai bekerja dengan cara yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Di tengah perjalanannya menuju istana, anak itu selalu melewati sebuah biara kecil tempat seorang rahib yang saleh tinggal. Rahib ini adalah seorang yang beriman kepada Allah, meskipun hidup di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas menyembah berhala dan mengikuti raja yang zalim. Suatu hari, ketika anak itu melewati biara tersebut, dia mendengar suara merdu yang keluar dari dalam biara. Penasaran, anak itu menghampiri dan melihat rahib sedang berdoa dengan khusyuk. Ada sesuatu yang berbeda dari rahib ini, pancaran ketenangan dan kedamaian yang terpancar dari wajahnya membuat anak itu tertarik. Anak itu mulai berhenti sebentar di biara setiap kali melewati tempat itu, mendengarkan ajaran-ajaran rahib tentang keesaan Allah, tentang kebaikan, dan tentang kehidupan yang penuh makna. Semakin lama, anak itu semakin terpesona dengan ajaran rahib, berbeda sekali dengan ilmu sihir yang penuh tipuan dan kebohongan yang diajarkan oleh penyihir tua di istana. Hatinya mulai terbuka untuk menerima cahaya kebenaran. Namun, karena terlalu sering singgah di biara, anak itu sering terlambat sampai di istana. Penyihir tua mulai curiga dan marah karena muridnya sering datang terlambat. Dia bertanya dengan keras, "Mengapa kamu selalu terlambat?" Anak itu, yang masih takut, berbohong dengan mengatakan bahwa orang tuanya yang sering menunda keberangkatannya. Di sisi lain, ketika dia pulang terlambat ke rumah, orang tuanya juga bertanya hal yang sama, dan dia menjawab bahwa gurunya yang menahan dia lebih lama di istana. Begitulah anak itu hidup dalam kebohongan kecil, terombang-ambing di antara dua guru dengan ajaran yang sangat berbeda. Suatu hari, terjadi peristiwa yang mengubah segalanya. Saat anak itu sedang dalam perjalanan menuju istana, tiba-tiba muncul seekor binatang buas yang sangat besar dan menakutkan menghalangi jalan.
Binatang itu mengamuk dan menghalangi jalan sehingga tidak ada seorang pun yang berani melewatinya. Semua orang ketakutan dan berlarian mencari tempat berlindung. Anak itu berdiri di sana, melihat kepanikan yang terjadi, dan tiba-tiba sebuah pemikiran muncul di benaknya. Dia mengambil sebuah batu dari tanah, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan dalam hatinya dia berdoa, "Ya Allah, jika Engkau lebih menyukai aku mempelajari ajaran rahib daripada ilmu sihir, maka matikanlah binatang ini dengan batu yang aku lempar ini." Dengan penuh keyakinan, dia melempar batu tersebut ke arah binatang buas itu. Luar biasa, batu itu mengenai tepat di kepala binatang tersebut, dan dalam sekejap, binatang itu roboh dan mati seketika. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu terkejut dan takjub. Jalan pun kembali aman untuk dilalui. Anak itu segera berlari menuju biara dan menceritakan kejadian luar biasa yang baru saja dialaminya kepada rahib. Rahib tersenyum penuh makna dan berkata, "Wahai anakku, hari ini engkau telah melampaui aku dalam hal keimanan. Engkau telah diberi karunia oleh Allah yang sangat besar. Akan tiba saatnya engkau akan diuji dengan ujian yang sangat berat, dan ketika saat itu tiba, jangan pernah memberitahukan siapa aku dan di mana aku berada." Anak itu mengangguk, meskipun belum sepenuhnya memahami arti perkataan rahib tersebut. Sejak peristiwa itu, anak laki-laki tersebut diberi kemampuan oleh Allah untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Kabar tentang kemampuannya menyebar dengan cepat ke seluruh kerajaan. Orang-orang yang sakit, buta, lumpuh, dan menderita berbagai penyakit datang berbondong-bondong kepadanya untuk meminta kesembuhan. Namun, anak itu tidak pernah mengklaim bahwa Dialah yang menyembuhkan. Setiap kali seseorang datang meminta kesembuhan, dia selalu berkata, "Aku tidak bisa menyembuhkan siapapun, yang menyembuhkan adalah Allah." Jika engkau beriman kepada Allah, berdoalah kepadanya, maka Dia akan menyembuhkan engkau. Banyak orang yang tadinya menyembah berhala mulai bertaubat dan beriman kepada Allah setelah melihat mukjizat kesembuhan yang terjadi. Semakin lama, semakin banyak orang yang meninggalkan penyembahan berhala dan mengikuti ajaran tauhid yang dibawa oleh anak itu. Di antara orang-orang yang mendengar tentang kemampuan anak itu adalah salah seorang pembesar kerajaan, seorang pejabat tinggi yang sangat dekat dengan raja. Pejabat ini memiliki seorang putra yang buta sejak lahir, dan tidak ada satupun tabib atau penyihir yang mampu menyembuhkannya. Dengan penuh harap, pejabat itu membawa putranya yang buta kepada anak tersebut. Dia berkata, "Aku akan memberikan apapun yang kau minta jika kau bisa menyembuhkan putraku." Namun, anak itu menjawab dengan tenang, "Aku tidak membutuhkan apapun darimu, dan aku tidak bisa menyembuhkan siapapun. Yang menyembuhkan hanyalah Allah. Jika engkau dan putramu beriman kepada Allah dan berdoa kepadanya, niscaya Allah akan menyembuhkan putramu." Awalnya, pejabat itu ragu, tetapi melihat keyakinan yang terpancar dari mata anak itu, akhirnya dia dan putranya menyatakan keimanan mereka kepada Allah. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, dan ajaib, mata putra pejabat itu terbuka, penglihatannya pulih sepenuhnya. Dia bisa melihat untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Pejabat itu sangat bahagia dan bersyukur, tetapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Ketika pejabat itu kembali ke istana, raja melihat perubahan pada putranya dan bertanya dengan heran, "Siapa yang telah menyembuhkan putramu?" Pejabat itu, yang masih dalam euforia kesembuhan putranya, dengan jujur menjawab, "Tuhanku dan Tuhanmu, Allah yang telah menyembuhkan putraku." Mendengar jawaban itu, wajah raja berubah merah padam, penuh amarah. Dia berteriak, "Apakah engkau memiliki Tuhan selain aku?" Pejabat itu dengan berani menjawab, "Ya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah." Raja sangat marah dan merasa dikhianati oleh orang yang selama ini dekat dengannya. Dia langsung memerintahkan para prajurit untuk menyiksa pejabat itu sampai dia mau memberitahu siapa yang telah mengajarinya tentang Allah ini. Pejabat itu disiksa dengan berbagai cara yang sangat kejam. Tubuhnya dipukul, disayat, dan dibakar. Tetapi rasa sakit fisik tidak sebanding dengan keimanan yang telah tertanam kuat di hatinya. Akhirnya,
Karena tidak tahan dengan siksaan yang berkepanjangan, pejabat itu memberitahu raja bahwa ada seorang anak muda yang telah mengajarinya tentang Allah dan menyembuhkan putranya. Raja segera memerintahkan untuk menangkap anak itu dan membawanya ke hadapannya. Ketika anak itu dibawa menghadap raja, raja melihatnya dengan penuh kebencian dan berkata, "Wahai anak muda, apakah benar kemampuanmu dalam ilmu sihir telah sampai pada tahap di mana engkau bisa menyembuhkan orang buta dan berbagai penyakit lainnya?" Anak itu dengan tenang menjawab, "Aku tidak menyembuhkan siapapun, yang menyembuhkan adalah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu." Raja semakin marah mendengar jawaban itu. Dia berteriak, "Apakah engkau memiliki Tuhan selain aku?" Anak itu dengan penuh keberanian menjawab, "Ya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah, Tuhan semesta alam." Raja tidak bisa menahan amarahnya lagi. Dia memerintahkan para algojo untuk menyiksa anak itu sampai dia mau memberitahu siapa yang telah mengajarinya tentang Allah. Anak itu disiksa dengan cara yang sangat brutal, tetapi dia tidak pernah menjerit atau memohon ampun. Setiap cambukan, setiap sayatan, dia terima dengan sabar, tetapi dia tidak pernah memberitahu tentang rahib yang telah mengajarinya. Akhirnya, karena siksaan yang terus-menerus, anak itu memberikan jawaban yang sangat mengejutkan raja. Dia berkata, "Wahai raja, engkau tidak akan pernah bisa membunuhku kecuali jika engkau melakukan apa yang aku katakan." Raja yang penasaran dan yakin bahwa dia bisa membunuh anak itu dengan cara apapun bertanya, "Apa yang harus aku lakukan?" Anak itu berkata, "Kumpulkan seluruh rakyatmu di satu tempat, lalu ikat aku di batang pohon, ambil sebuah anak panah dari anak panahku sendiri, letakkan anak panah itu pada busur, lalu ucapkan, 'Dengan nama Allah, Tuhan anak muda ini,' kemudian lepaskan anak panah itu ke arahku. Jika engkau melakukan itu, maka engkau akan bisa membunuhku." Raja sangat tertarik dengan cara ini karena dia ingin menunjukkan kepada seluruh rakyat bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa melawan kekuasaannya, bahkan kekuatan Allah yang dibicarakan anak itu. Maka, raja memerintahkan untuk mengumpulkan seluruh rakyat di sebuah lapangan luas. Ribuan orang berkumpul, penasaran dengan apa yang akan terjadi. Anak itu diikat di batang pohon, raja mengambil anak panah dari anak panah milik anak itu, meletakkannya pada busur, lalu dengan suara keras yang terdengar oleh semua orang, raja mengucapkan, "Dengan nama Allah, Tuhan anak muda ini." Raja melepaskan anak panah itu, dan anak panah tersebut melesat dengan cepat, mengenai tepat di pelipis anak itu. Anak itu jatuh, darah mengalir dari kepalanya, dan dia meninggal dunia di hadapan ribuan orang. Namun, sebelum napas terakhirnya, anak itu sempat tersenyum, karena dia tahu bahwa kematiannya bukan sia-sia. Dia tahu bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya adalah kehendak Allah yang telah dia rencanakan. Melihat anak itu tewas, seluruh rakyat yang menyaksikan kejadian itu berteriak, "Kami beriman kepada Allah, Tuhan anak muda ini." Ribuan orang, yang selama ini hidup dalam kegelapan syirik dan penyembahan kepada raja, tiba-tiba hatinya terbuka. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa anak panah tidak bisa membunuh anak itu sampai raja menyebut nama Allah. Ini adalah bukti yang jelas bahwa Allah adalah Tuhan yang sebenarnya, bukan raja yang sombong itu. Raja menjadi sangat panik dan marah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa rencananya untuk menunjukkan kekuasaannya justru berbalik menjadi dakwah terbesar bagi rakyatnya untuk beriman kepada Allah. Dia berteriak kepada para prajurit, "Bunuh mereka semua, bunuh siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah, Tuhan anak muda ini." Para prajurit mulai menangkapi orang-orang yang telah menyatakan keimanan mereka. Untuk memberikan efek jera dan menakut-nakuti orang lain agar tidak mengikuti jejak mereka, raja memerintahkan untuk menggali parit-parit besar di beberapa tempat. Parit-parit itu kemudian dipenuhi dengan kayu bakar dan disiram dengan minyak yang mudah terbakar. Api dinyalakan, dan kobaran apinya sangat besar, sangat panas, hingga siapa saja yang berdiri dekat parit itu bisa merasakan panasnya. Raja memberikan ultimatum kepada setiap orang yang ditangkap, "Kalian memiliki dua pilihan, kembali menyembahku dan meninggalkan kepercayaan kalian kepada Allah,
atau kalian akan dilemparkan ke dalam api ini dan dibakar hidup-hidup. Namun, luar biasa, hampir tidak ada satupun orang yang mau meninggalkan keimanan mereka kepada Allah. Mereka semua dengan berani memilih untuk dibakar daripada kembali kepada kekufuran. Satu persatu, orang-orang beriman itu dilempar ke dalam parit api yang menyala. Teriakan kesakitan mereka memenuhi udara, tetapi di balik teriakan itu, ada sesuatu yang luar biasa. Mereka semua mengucapkan kalimat tauhid, menyebut nama Allah, dan bertakbir. Mereka rela mengorbankan nyawa mereka demi mempertahankan iman mereka. Tidak ada tangisan penyesalan, tidak ada permohonan untuk dibebaskan. Mereka semua menerima takdir mereka dengan lapang dada. Di antara orang-orang yang ditangkap, ada seorang wanita yang sedang menggendong bayinya. Ketika tiba gilirannya untuk dilempar ke dalam api, dia sempat ragu sejenak, bukan karena dia takut mati, tetapi dia melihat bayinya yang masih sangat kecil dan tidak berdosa. Hatinya teriris memikirkan nasib bayinya. Namun, pada saat itu, terjadi mukjizat yang luar biasa. Allah memberikan kemampuan kepada bayi itu untuk berbicara, dan bayi itu berkata kepada ibunya, "Wahai ibuku, bersabarlah, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran." Mendengar kata-kata bayinya sendiri, wanita itu semakin kuat. Dia memeluk bayinya dengan erat, lalu dengan penuh keikhlasan, dia melompat ke dalam api bersama bayinya. Mereka berdua terbakar bersama, tetapi jiwa mereka terbang menuju surga, tempat di mana tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi kesedihan, hanya kebahagiaan abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembantaian ini terus berlangsung. Ribuan orang beriman dilemparkan ke dalam parit-parit api tersebut. Raja dan para pengikutnya berdiri di pinggir parit, menyaksikan dengan penuh kepuasan bagaimana musuh-musuh mereka terbakar hidup-hidup. Mereka pikir mereka telah menang. Mereka pikir mereka telah menghancurkan gerakan keimanan yang mulai berkembang di kerajaan mereka. Tetapi, mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka lakukan justru menjadi ujian terbesar bagi keimanan para orang beriman, dan mereka semua lulus dengan gemilang. Kisah Ashabul Uhdud, orang-orang parit yang dibakar ini, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Buruj yang artinya, "Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit, parit yang berapi yang mempunyai kayu bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya, dan mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman." Dan mereka tidak menyiksa orang-orang yang beriman itu, melainkan hanya karena orang-orang itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Allah tidak menyebutkan secara detail kapan dan di mana kejadian ini terjadi, tetapi para ulama berpendapat bahwa peristiwa ini terjadi di wilayah Najran, yang sekarang berada di perbatasan Arab Saudi dan Yaman, pada masa kerajaan Himyar yang dipimpin oleh raja bernama Dunuwas. Raja ini adalah seorang raja Yahudi yang sangat fanatik dan tidak bisa menerima penyebaran agama Kristen yang saat itu mulai berkembang di wilayahnya. Namun, dalam konteks Al-Quran, yang lebih penting bukanlah detail sejarah, melainkan pelajaran iman yang bisa kita ambil dari kisah ini. Kisah Ashabul Uhdud mengajarkan kita tentang makna pengorbanan yang sesungguhnya. Orang-orang ini tidak memiliki senjata, tidak memiliki kekuatan fisik untuk melawan raja dan tentaranya, tetapi mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih kuat, yaitu iman kepada Allah. Iman mereka begitu kuat sehingga mereka rela kehilangan segalanya, harta, keluarga, bahkan nyawa mereka sendiri, demi tidak meninggalkan kebenaran. Bayangkan, jika kita berada di posisi mereka, apakah kita akan memilih untuk tetap beriman meskipun konsekuensinya adalah kematian yang sangat menyakitkan? Ini adalah pertanyaan yang sangat berat, tetapi inilah ujian yang mereka hadapi, dan mereka semua lulus dengan sempurna. Mereka tidak memikirkan dunia lagi, mereka hanya memikirkan akhirat, mereka hanya ingin mendapatkan ridha Allah, meskipun harus melalui jalan yang penuh siksaan. Kisah anak muda yang menjadi tokoh sentral dalam peristiwa ini juga mengajarkan kita tentang keberanian dan kecerdasan dalam berdakwah. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mengalahkan raja dengan kekuatan fisik, maka dia menggunakan cara yang sangat cerdas.
Dia meminta raja untuk membunuhnya di depan seluruh rakyat dengan menyebut nama Allah. Ini adalah strategi dakwah yang luar biasa. Dia rela mengorbankan nyawanya sendiri agar ribuan orang bisa melihat kebenaran dan beriman kepada Allah. Anak itu bisa saja diam, bisa saja menyembunyikan keimanannya, tetapi dia memilih untuk terang-terangan, bahkan sampai merencanakan kematiannya sendiri untuk kepentingan dakwah. Ini adalah tingkat keikhlasan yang sangat tinggi, di mana seseorang rela mati demi agar orang lain mendapatkan hidayah. Dan Allah mengabulkan doa anak itu. Ribuan orang beriman karena melihat kejadian tersebut. Namun, kita juga harus belajar dari kesabaran dan keteguhan hati para syuhada Ashabul Uhdud. Mereka tidak hanya mati begitu saja, mereka mati dalam keadaan dibakar hidup-hidup, salah satu cara mati yang paling menyakitkan yang bisa dibayangkan. Tetapi, di tengah rasa sakit yang luar biasa itu, mereka tetap mengingat Allah, tetap bertakbir, tetap mengucapkan kalimat tauhid. Ini menunjukkan bahwa iman mereka bukan hanya di lidah, tetapi telah meresap sangat dalam di dalam hati mereka. Allah memberikan penghormatan yang sangat besar kepada para syuhada ini. Mereka disebut dalam Al-Quran, kisah mereka diabadikan sampai akhir zaman, dan setiap kali seorang muslim membaca surah Al-Buruj, dia akan teringat pada pengorbanan luar biasa dari Ashabul Uhdud. Mereka mungkin tidak dikenal namanya satu persatu, tetapi Allah mengenal mereka semua, dan Allah telah menyiapkan tempat terbaik bagi mereka di surga. Dalam ayat-ayat selanjutnya dari surah Al-Buruj, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itulah kemenangan yang besar. Ini adalah janji Allah untuk para syuhada, untuk orang-orang yang beriman dan sabar dalam menghadapi ujian, bahwa kemenangan sejati bukanlah kemenangan di dunia, tetapi kemenangan di akhirat. Raja dan para pengikutnya mungkin merasa menang karena mereka telah membunuh semua orang yang beriman, tetapi kemenangan mereka hanyalah sementara. Ketika mereka mati, mereka akan menghadapi azab Allah yang sangat pedih. Sedangkan para syuhada yang mereka bakar, mereka langsung masuk surga, mereka mendapatkan pahala yang tidak terhingga, dan mereka hidup bahagia untuk selamanya di sisi Allah. Kisah ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga iman kita di tengah berbagai godaan dan ujian dunia. Meskipun kita mungkin tidak menghadapi ujian seberat Ashabul Uhdud, tetapi setiap hari kita diuji dengan berbagai cara. Godaan untuk meninggalkan salat, godaan untuk berbohong, godaan untuk melakukan maksiat, semua itu adalah ujian kecil yang sebenarnya menguji seberapa kuat iman kita. Jika kita tidak bisa bertahan dalam ujian-ujian kecil, bagaimana kita bisa yakin bahwa kita akan bertahan jika suatu saat kita dihadapkan pada ujian yang sangat besar? Oleh karena itu, kita harus terus-menerus melatih dan memperkuat iman kita, dengan terus belajar tentang agama, dengan terus mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah, dan dengan terus bergaul dengan orang-orang yang saleh yang bisa mengingatkan kita kepada kebaikan. Kisah Ashabul Uhdud juga mengajarkan kita tentang kezaliman dan kesombongan. Raja dalam kisah ini adalah contoh dari penguasa yang zalim, yang merasa bahwa dirinya adalah Tuhan, yang tidak bisa menerima bahwa ada kekuatan lain yang lebih besar dari dirinya. Kesombongannya membuatnya melakukan kejahatan yang sangat keji, membakar ribuan orang yang tidak bersalah hanya karena mereka beriman kepada Allah. Sayangnya, sepanjang sejarah, kita melihat banyak penguasa yang seperti raja ini. Mereka menggunakan kekuasaan mereka untuk menindas orang-orang yang beriman, untuk menghalangi dakwah, dan untuk menyebarkan kekufuran. Tetapi, Allah selalu bersama orang-orang yang beriman. Meskipun mereka mungkin tertindas di dunia, tetapi mereka akan diangkat derajatnya di akhirat. Sebaliknya, para penguasa zalim, meskipun mereka mungkin berkuasa di dunia, tetapi kekuasaan mereka akan berakhir, dan mereka akan menghadapi pembalasan yang sangat pedih dari Allah. Tidak ada satupun kezaliman yang luput dari pengetahuan Allah, dan setiap kezaliman pasti akan dibalas, jika tidak di dunia, maka pasti di akhirat. Kita juga belajar dari kisah ini tentang pentingnya mendahulukan akhirat daripada dunia.
Orang-orang Ashabul Ukhdud bisa saja memilih untuk menyelamatkan nyawa mereka dengan kembali menyembah raja, tetapi mereka tahu bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara, sedangkan kehidupan akhirat adalah kekal. Mereka memilih beberapa saat siksaan di dunia untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal di akhirat. Ini adalah pilihan yang sangat bijaksana. Sayangnya, banyak dari kita yang terlalu fokus pada dunia, terlalu takut kehilangan harta, jabatan, atau kenyamanan hidup, sehingga kita rela mengorbankan akhirat kita. Kita rela meninggalkan perintah Allah, kita rela melakukan dosa, asalkan kita bisa tetap nyaman di dunia. Padahal, dunia ini hanyalah tempat ujian sementara, dan yang kekal adalah akhirat. Selain itu, kisah ini juga menunjukkan kepada kita tentang kekuatan doa dan keyakinan kepada Allah. Anak muda dalam kisah ini memiliki keyakinan yang sangat kuat bahwa Allah akan menolongnya. Ketika dia melempar batu untuk membunuh binatang buas, dia berdoa kepada Allah, dan Allah mengabulkan doanya. Ketika dia menyembuhkan orang-orang, dia selalu mengarahkan mereka untuk berdoa kepada Allah, bukan kepada dirinya. Ini menunjukkan bahwa dia sangat yakin bahwa semua kekuatan datang dari Allah. Keyakinan seperti inilah yang harus kita miliki. Kita harus yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, dan bahwa Allah akan selalu menolong hamba-hambanya yang beriman. Dengan keyakinan seperti ini, kita akan bisa menghadapi berbagai ujian hidup dengan tenang dan sabar, karena kita tahu bahwa Allah bersama kita. Kisah ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya menyebarkan kebaikan dan kebenaran, meskipun kita tahu bahwa itu akan membawa konsekuensi yang berat. Rahib dalam kisah ini bisa saja tidak mengajarkan apa-apa kepada anak itu, dia bisa saja hidup dalam diamnya sendiri, tidak mengambil risiko. Tetapi, dia memilih untuk mengajarkan kebenaran kepada anak itu, meskipun dia tahu bahwa itu berisiko. Begitu juga dengan anak itu, dia bisa saja menyembunyikan keimanannya, dia bisa saja tidak menyembuhkan orang, dia bisa saja hidup aman tanpa menarik perhatian. Tetapi, dia memilih untuk berdakwah, dia memilih untuk menyebarkan kebenaran, meskipun akhirnya dia harus mati karena itu. Dan karena keberanian mereka, ribuan orang mendapatkan hidayah dan beriman kepada Allah. Ini adalah pelajaran penting bagi kita semua. Kita tidak boleh diam ketika kita melihat kezaliman, kita tidak boleh diam ketika kita melihat kebatilan. Kita harus berani menyuarakan kebenaran, meskipun itu berisiko, meskipun itu tidak populer, meskipun itu membawa konsekuensi yang berat. Karena diam di hadapan kezaliman sama saja dengan ikut serta dalam kezaliman tersebut. Tentu saja, kita harus bijaksana dalam menyampaikan kebenaran. Kita tidak harus selalu konfrontatif, tetapi kita harus berani. Kita harus menggunakan hikmah, seperti yang diajarkan dalam Al-Quran, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Tetapi, hikmah bukan berarti diam, hikmah berarti menyampaikan dengan cara yang paling efektif dan pada waktu yang paling tepat. Dari kisah Ashabul Ukhdud, kita juga belajar tentang makna syahid yang sesungguhnya. Syahid bukan hanya orang yang mati dalam peperangan fisik melawan musuh, tetapi syahid adalah orang yang mati karena mempertahankan kebenaran, karena mempertahankan iman, karena tidak mau tunduk kepada kebatilan. Orang-orang Ashabul Ukhdud adalah syuhada, meskipun mereka tidak mati dalam peperangan, tetapi mereka mati karena mempertahankan iman mereka. Dan pahala syahid sangatlah besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa syahid tidak merasakan sakit kematian kecuali seperti seseorang yang dicubit. Meskipun tubuh mereka dibakar, tetapi Allah melindungi roh mereka dari rasa sakit yang sesungguhnya. Dan ketika mereka mati, roh mereka langsung terbang ke surga, tidak perlu menunggu hari kiamat. Ini adalah karunia Allah yang sangat besar untuk para syuhada. Mereka tidak hanya mendapatkan surga, tetapi mereka juga diperbolehkan untuk melihat tempat mereka di surga bahkan sebelum hari kiamat. Mereka hidup di dalam tembolok burung hijau yang berkeliaran di surga, makan dari buah-buahan surga, dan minum dari sungai-sungai surga.
Mereka sangat bahagia sehingga mereka berharap bisa kembali ke dunia dan mati syahid lagi dan lagi. Kisah Ashabul Ukhdud juga mengingatkan kita bahwa ujian dari Allah datang dalam berbagai bentuk. Ada ujian dalam bentuk kekayaan, ada ujian dalam bentuk kemiskinan, ada ujian dalam bentuk kesehatan, ada ujian dalam bentuk penyakit, ada ujian dalam bentuk kesuksesan, dan ada ujian dalam bentuk kegagalan. Tidak ada satupun manusia yang luput dari ujian. Yang membedakan adalah bagaimana kita merespons ujian tersebut. Apakah kita bersabar dan tetap beriman, atau apakah kita mengeluh dan meninggalkan iman kita? Ashabul Ukhdud menghadapi ujian yang sangat berat, ujian yang mungkin merupakan salah satu ujian terberat yang pernah dialami oleh umat manusia, dan mereka lulus dengan sempurna. Mereka tidak mengeluh, mereka tidak menyesal, mereka menerima takdir Allah dengan lapang dada. Ini adalah tingkat keimanan yang harus kita cita-citakan. Kita harus terus berusaha untuk meningkatkan iman kita sehingga ketika ujian datang, kita bisa menghadapinya dengan sabar dan tawakal kepada Allah. Kita harus selalu ingat bahwa ujian adalah tanda kasih sayang Allah. Karena Allah menguji orang-orang yang dicintainya agar mereka bisa naik derajat dan menghapus dosa-dosa mereka. Dalam konteks zaman modern ini, kita mungkin tidak menghadapi ujian dalam bentuk dibakar hidup-hidup seperti Ashabul Ukhdud, tetapi kita menghadapi ujian dalam bentuk yang berbeda. Ada tekanan untuk meninggalkan hijab, ada tekanan untuk meninggalkan salat, ada tekanan untuk mengikuti gaya hidup yang bertentangan dengan Islam, ada tekanan untuk kompromi dalam prinsip-prinsip agama demi karir atau popularitas. Semua itu adalah ujian bagi iman kita. Dan respons kita terhadap ujian-ujian tersebut akan menentukan apakah kita termasuk orang-orang yang beriman dengan sungguh-sungguh atau hanya beriman di permukaan saja. Kita harus selalu ingat kisah Ashabul Ukhdud, bahwa iman sejati adalah iman yang tidak goyah meskipun dihadapkan pada ujian yang sangat berat. Selain itu, kisah ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya pendidikan agama yang benar. Anak muda dalam kisah ini bisa memiliki keimanan yang sangat kuat karena dia dididik oleh rahib yang saleh. Rahib itu mengajarkan kepadanya tentang Allah, tentang tauhid, tentang kebenaran, dengan cara yang membuat anak itu benar-benar memahami dan menginternalisasi ajaran tersebut. Ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan agama yang benar, terutama di usia muda. Orang tua dan guru memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk mendidik anak-anak tentang agama dengan cara yang benar, bukan hanya mengajarkan ritual-ritual tanpa pemahaman, tetapi juga mengajarkan esensi dari iman, mengajarkan cinta kepada Allah, mengajarkan keikhlasan dalam beribadah. Jika anak-anak kita dididik dengan benar sejak kecil, maka ketika mereka dewasa, mereka akan memiliki iman yang kuat yang tidak mudah goyah oleh berbagai ujian dan godaan. Sebaliknya, jika pendidikan agama mereka lemah, maka iman mereka juga akan lemah, dan mereka akan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Kisah Ashabul Ukhdud juga mengingatkan kita tentang pentingnya komunitas orang-orang beriman. Dalam kisah ini, kita melihat bahwa tidak hanya satu atau dua orang yang beriman, tetapi ribuan orang. Mereka saling menguatkan satu sama lain, mereka bersama-sama menghadapi ujian, dan mereka bersama-sama memilih untuk dibakar daripada meninggalkan iman. Ini menunjukkan kekuatan dari komunitas yang solid. Ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang beriman, yang memiliki tujuan yang sama, yang saling mengingatkan kepada kebaikan, maka kita akan lebih kuat dalam menghadapi ujian. Sebaliknya, jika kita sendirian, atau jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang tidak beriman, maka kita akan lebih mudah goyah. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk membangun dan menjaga komunitas yang saleh. Kita harus aktif di masjid, kita harus bergabung dengan kajian-kajian ilmu, kita harus menjalin persahabatan dengan orang-orang yang saleh. Dengan demikian, kita akan selalu diingatkan kepada kebaikan, dan kita akan lebih kuat dalam menghadapi berbagai ujian. Dari kisah ini, kita juga belajar tentang konsep ikhlas dalam beribadah dan berdakwah. Anak muda dalam kisah ini tidak pernah mengklaim bahwa dialah yang menyembuhkan orang, dia selalu mengarahkan kepada Allah. Dia tidak mencari pujian, tidak mencari popularitas,
Dia hanya ingin agar orang-orang beriman kepada Allah. Bahkan ketika dia merencanakan kematiannya sendiri, tujuannya bukan untuk mencari ketenaran, tetapi untuk dakwah. Ini adalah tingkat keikhlasan yang sangat tinggi. Dalam zaman sekarang, di mana media sosial membuat kita sangat mudah untuk mencari pujian dan pengakuan, keikhlasan menjadi semakin sulit. Kita harus selalu memeriksa niat kita. Apakah kita melakukan sesuatu karena Allah, atau karena ingin dipuji orang, karena ingin terlihat saleh, karena ingin populer? Jika niat kita hanya karena Allah, maka amal kita akan diterima dan diberi pahala oleh Allah. Tetapi jika niat kita tercampur dengan ingin dipuji orang, maka amal kita bisa sia-sia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan bahwa riya, yaitu melakukan ibadah untuk dilihat orang, adalah syirik kecil yang sangat berbahaya. Kisah Ashabul Uhdud juga mengajarkan kita tentang pentingnya tawakal kepada Allah. Orang-orang ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan raja dan tentaranya, tetapi mereka tidak putus asa. Mereka bertawakal kepada Allah. Mereka percaya bahwa Allah akan memberikan balasan yang terbaik untuk mereka, meskipun mereka harus mati. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi tawakal adalah berusaha semaksimal mungkin dan kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah. Ashabul Uhdud telah berusaha dengan berdakwah, dengan menyebarkan kebenaran, dan ketika mereka dihadapkan pada pilihan untuk mati atau murtad, mereka memilih untuk mati sambil bertawakal bahwa Allah akan memasukkan mereka ke surga. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga harus memiliki sikap tawakal seperti ini. Kita harus berusaha semaksimal mungkin dalam segala hal, dalam bekerja, dalam belajar, dalam beribadah, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa hasilnya ada di tangan Allah. Kita tidak boleh stres atau putus asa jika hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, karena kita percaya bahwa Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Kisah ini juga memberikan pelajaran tentang keberanian dalam menghadapi tirani. Raja dalam kisah ini adalah tiran yang sangat kejam, tetapi orang-orang beriman tidak takut kepadanya. Mereka berani menentang raja, berani menyatakan iman mereka meskipun mereka tahu konsekuensinya adalah kematian. Keberanian seperti ini sangat dibutuhkan, terutama di zaman di mana ada begitu banyak penindasan dan ketidakadilan. Kita tidak boleh diam melihat kezaliman, kita harus berani menyuarakan kebenaran, meskipun itu berisiko. Tentu saja, kita harus bijaksana dan tidak sembrono, tetapi kita tidak boleh menjadi pengecut yang hanya diam karena takut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sebaik-baik jihad adalah menyampaikan kalimat kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Ini menunjukkan betapa mulianya orang yang berani menyuarakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Dan Ashabul Uhdud telah melakukan hal tersebut. Mereka adalah contoh nyata dari orang-orang yang berani menyuarakan kebenaran meskipun harus mengorbankan nyawa mereka. Dari semua pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Ashabul Uhdud, yang paling penting adalah tentang kekuatan iman. Iman yang sejati bukan hanya percaya dengan hati dan mengucapkan dengan lisan, tetapi juga dibuktikan dengan perbuatan, terutama ketika dihadapkan pada ujian. Ashabul Uhdud telah membuktikan iman mereka dengan perbuatan yang paling berat, yaitu rela mati demi mempertahankan iman. Kita harus selalu berusaha untuk meningkatkan iman kita, dengan memperbanyak ibadah, dengan memperbanyak ilmu agama, dengan memperbanyak zikir dan doa, dengan memperbanyak pergaulan dengan orang-orang saleh. Semakin kuat iman kita, semakin mudah kita menghadapi berbagai ujian yang datang. Dan kita harus selalu berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan untuk mempertahankan iman kita sampai akhir hayat. Kita harus berdoa agar kita tidak digoyahkan oleh ujian, agar kita tidak tersesat dari jalan yang benar, agar kita bisa mati dalam keadaan beriman. Karena tidak ada yang lebih berharga daripada iman, dan tidak ada kesuksesan yang lebih besar daripada mati dalam keadaan beriman. Saudara-saudara sekalian, kisah Ashabul Uhdud adalah kisah yang sangat menggetarkan hati, kisah yang memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua.
Mereka adalah contoh teladan bagi kita tentang bagaimana seharusnya seorang mukmin bersikap ketika dihadapkan pada ujian yang sangat berat. Mereka tidak memilih jalan yang mudah. Mereka tidak memilih untuk menyelamatkan diri mereka sendiri dengan meninggalkan iman, tetapi mereka memilih jalan yang sulit, jalan yang penuh siksaan, tetapi jalan yang akan membawa mereka kepada surga. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Semoga kita bisa memiliki iman yang sekuat iman mereka. Semoga kita bisa bersabar dalam menghadapi ujian seperti kesabaran mereka. Dan semoga kita bisa mati dalam keadaan beriman seperti mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Ketika kita merenungkan lebih dalam tentang kisah Ashabul Ukhdud, ada banyak dimensi yang bisa kita eksplorasi untuk memperkaya pemahaman kita tentang iman dan pengorbanan. Mari kita lihat lebih jauh bagaimana kisah ini memberikan cahaya terang dalam kegelapan kehidupan kita di zaman modern. Salah satu aspek yang sangat menarik dari kisah ini adalah tentang bagaimana dakwah bisa dilakukan dengan berbagai cara. Anak muda dalam kisah ini memilih cara yang sangat unik untuk berdakwah, yaitu dengan mengorbankan nyawanya sendiri sebagai kesaksian terhadap kebenaran. Ini bukanlah cara yang biasa, tetapi dalam konteks situasi yang dia hadapi, ini adalah cara yang paling efektif. Bayangkan jika anak itu memilih untuk kabur, memilih untuk bersembunyi, atau memilih untuk diam saja. Mungkin dia bisa hidup lebih lama, tetapi dampak dakwahnya tidak akan sebesar ketika dia memilih untuk mati di depan ribuan orang dengan cara yang membuktikan kebesaran Allah. Satu nyawa yang dikorbankan menghasilkan ribuan orang yang beriman. Ini adalah investasi terbesar yang bisa dilakukan oleh seorang dai. Kita hidup di zaman di mana dakwah sering kali dilakukan melalui media sosial, ceramah, kajian, dan berbagai platform lainnya. Semua cara tersebut baik dan perlu dilanjutkan. Tetapi, kisah Ashabul Ukhdud mengajarkan kita bahwa dakwah yang paling efektif adalah dakwah melalui teladan hidup, melalui pengorbanan nyata, melalui konsistensi antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan. Orang-orang akan lebih terpengaruh oleh perbuatan kita daripada oleh kata-kata kita. Jika kita mengajak orang untuk salat tetapi kita sendiri malas salat, maka dakwah kita tidak akan efektif. Jika kita mengajak orang untuk jujur tetapi kita sendiri suka berbohong, maka dakwah kita akan sia-sia. Tetapi jika kita konsisten, jika kita benar-benar menjalani apa yang kita ajarkan, maka dakwah kita akan sangat efektif. Anak muda dalam kisah ini tidak hanya mengajarkan tentang tauhid dengan kata-kata, tetapi dia membuktikannya dengan perbuatan. Dia membuktikan bahwa Allah benar-benar ada, bahwa Allah benar-benar Maha Kuasa, dengan kesediaannya untuk mati demi Allah. Dan pembuktian itu jauh lebih kuat daripada ribuan ceramah. Mari kita juga merenungkan tentang peran rahib dalam kisah ini. Rahib adalah sosok yang sangat penting, meskipun dia tidak muncul banyak dalam narasi. Dia adalah guru pertama yang membuka mata hati anak muda tersebut tentang kebenaran. Tanpa rahib, mungkin anak itu akan terus belajar ilmu sihir dan menjadi penyihir seperti gurunya yang pertama. Tetapi rahib memiliki keberanian untuk mengajarkan kebenaran, meskipun dia hidup di lingkungan yang sangat berbahaya. Dia tidak menyerah pada keadaan, dia tidak berkompromi dengan kebatilan yang ada di sekitarnya. Dia tetap menjaga keimanannya dan bahkan berani mengajarkannya kepada orang lain. Ini adalah pelajaran penting bagi kita yang hidup di lingkungan yang mungkin tidak kondusif untuk beragama. Kita mungkin hidup di tempat di mana praktik agama tidak populer, di mana orang-orang mengejek kita karena berjilbab, di mana orang-orang mentertawakan kita karena salat, di mana orang-orang menganggap kita ketinggalan zaman karena berpegang teguh pada nilai-nilai Islam. Dalam situasi seperti itu, kita bisa memilih untuk menyembunyikan identitas kita sebagai Muslim, kita bisa memilih untuk berkompromi, atau kita bisa memilih untuk tetap teguh seperti rahib dalam kisah ini. Pilihan ada di tangan kita, tetapi kita harus ingat bahwa setiap pilihan ada konsekuensinya, baik di dunia maupun di akhirat. Rahib juga mengajarkan kepada kita tentang pentingnya menjaga kerahasiaan ketika diperlukan. Ketika dia tahu bahwa anak itu akan menghadapi ujian yang berat, dia berpesan agar anak itu tidak memberitahu siapa dia dan di mana dia berada.
Ini adalah bentuk kehati-hatian yang bijaksana. Bukan berarti kita harus selalu sembunyi-sembunyi dalam beragama, tetapi ada kalanya kita harus bijaksana dalam menjaga informasi tertentu demi keamanan dan kebaikan yang lebih besar. Dalam konteks modern, ini bisa diartikan sebagai kehati-hatian dalam bermedsos, kehati-hatian dalam menyebarkan informasi pribadi, kehati-hatian dalam bergaul dengan orang-orang yang mungkin memiliki niat buruk. Kita harus cerdas dan tidak naif dalam menjalani kehidupan beragama di tengah masyarakat yang beragam. Sekarang mari kita kembali kepada sosok raja yang zalim dalam kisah ini. Raja ini adalah representasi dari kekuasaan yang korup, yang tidak mengenal batas, yang merasa bahwa dirinya adalah yang paling berkuasa. Kesombongannya begitu luar biasa sehingga dia merasa bahwa dia adalah Tuhan bagi rakyatnya. Sayangnya, fenomena seperti ini masih kita lihat sampai hari ini. Ada banyak pemimpin di berbagai belahan dunia yang bertindak seperti raja dalam kisah ini. Mereka menggunakan kekuasaan mereka untuk menindas, untuk memperkaya diri sendiri, untuk membungkam suara-suara yang berbeda, untuk menganiaya orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka. Tetapi kita harus percaya bahwa kekuasaan seperti itu tidak akan abadi. Tidak peduli seberapa kuatnya seorang penguasa zalim, pada akhirnya kekuasaannya akan berakhir, dan dia akan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Allah Maha Adil, dan tidak ada satupun kezaliman yang akan luput dari pengadilannya. Bagi kita yang mungkin mengalami penindasan atau ketidakadilan, entah itu dari atasan di tempat kerja, dari pemerintah, atau dari siapapun, kita harus tetap bersabar dan bertawakal kepada Allah. Kita tetap harus berusaha untuk memperjuangkan keadilan dengan cara-cara yang benar dan legal, tetapi kita juga harus percaya bahwa pembalasan yang sesungguhnya ada di tangan Allah. Jangan pernah membalas kezaliman dengan kezaliman. Jangan pernah menggunakan cara-cara yang salah untuk melawan kesalahan. Tetaplah di jalan yang benar, meskipun jalan itu penuh dengan kesulitan. Karena pada akhirnya, yang menang adalah kebenaran, dan yang kalah adalah kebatilan, meskipun mungkin kelihatannya sebaliknya di dunia. Mari kita juga berbicara tentang fenomena pembakaran massal yang terjadi dalam kisah ini. Ribuan orang dibakar hidup-hidup, suatu kejahatan kemanusiaan yang sangat mengerikan. Tetapi yang membuat mereka berbeda dengan korban-korban kejahatan kemanusiaan lainnya adalah bahwa mereka mati bukan sebagai korban yang tidak berdaya, tetapi sebagai pejuang yang menang. Mereka mati dengan kepala tegak, dengan iman yang kuat, dengan keyakinan bahwa mereka sedang menuju tempat yang jauh lebih baik. Mereka tidak mati dalam ketakutan dan penyesalan, tetapi mereka mati dalam ketenangan dan keikhlasan. Ini adalah kemenangan sejati, kemenangan yang tidak bisa direbut oleh siapapun. Dalam sejarah Islam dan sejarah agama-agama lain, kita menemukan banyak kisah serupa tentang orang-orang yang mati syahid karena mempertahankan iman mereka. Ini menunjukkan bahwa ujian terhadap iman adalah ujian yang universal, yang dialami oleh umat-umat terdahulu dan mungkin juga akan dialami oleh kita. Yang penting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi ujian tersebut. Kita tidak tahu ujian apa yang akan kita hadapi di masa depan, tetapi kita bisa mempersiapkan diri dengan memperkuat iman kita sekarang. Seperti seorang atlet yang berlatih keras sebelum pertandingan, kita juga harus melatih iman kita sebelum ujian yang sesungguhnya datang. Latihan iman itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, dengan memperbanyak ibadah, terutama ibadah-ibadah sunnah. Salat sunnah, puasa sunnah, sedekah, zikir, semua itu adalah latihan untuk iman kita. Kedua, dengan memperbanyak ilmu agama. Semakin banyak kita tahu tentang Islam, semakin kuat pondasi iman kita. Ketiga, dengan bergaul dengan orang-orang saleh. Lingkungan sangat mempengaruhi iman kita. Jadi pilihlah teman-teman yang bisa menguatkan iman kita, bukan melemahkannya. Keempat, dengan sering merenungkan kematian dan akhirat. Ini mungkin terdengar morbid, tetapi sebenarnya ini adalah cara yang sangat efektif untuk menjaga perspektif kita tentang kehidupan. Ketika kita sering mengingat kematian, kita akan lebih menghargai hidup, kita akan lebih berhati-hati dalam bertindak, dan kita akan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting.
Kelima, dengan selalu berdoa kepada Allah. Doa adalah senjata orang beriman. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, dan Allah sangat suka ketika hambanya meminta kepadanya. Mintalah kepada Allah untuk diberi iman yang kuat. Mintalah untuk diberi keteguhan dalam menghadapi ujian. Mintalah untuk diberi husnul khatimah, yaitu akhir hidup yang baik. Kisah Ashabul Ukhdud juga mengajarkan kita tentang pentingnya memiliki role model atau teladan dalam kehidupan beragama. Anak muda dalam kisah ini memiliki rahib sebagai teladannya, dan rahib tersebut berhasil membentuk karakternya menjadi seorang yang sangat kuat imannya. Dalam kehidupan kita juga membutuhkan role model. Tentu saja, role model terbaik adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita juga bisa belajar dari para sahabat, dari para ulama, dari orang-orang saleh di sekitar kita. Kita harus aktif mencari dan belajar dari mereka, mengamati bagaimana mereka menjalani hidup, bagaimana mereka beribadah, bagaimana mereka menghadapi masalah. Dengan memiliki role model yang baik, kita akan lebih mudah untuk menjalani kehidupan beragama karena kita memiliki contoh konkret yang bisa kita tiru. Kita tidak hanya belajar teori, tetapi kita juga melihat praktiknya dalam kehidupan nyata. Sebaliknya, kita juga harus berhati-hati dengan role model yang salah. Di zaman media sosial ini, banyak sekali influencer yang kelihatannya religius tetapi sebenarnya tidak konsisten antara apa yang mereka tampilkan dengan kehidupan mereka yang sebenarnya. Jangan mudah terpengaruh oleh penampilan luar, tetapi lihatlah substansinya. Lihatlah apakah mereka benar-benar konsisten dalam kebaikan. Mari kita juga berbicara tentang konsep kesyahidan dalam Islam. Syahid bukan hanya orang yang mati dalam peperangan, tetapi syahid adalah orang yang mati karena mempertahankan kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan berbagai macam syahid, ada yang mati karena penyakit perut, ada yang mati karena tenggelam, ada yang mati karena kebakaran, ada yang mati karena melahirkan, semuanya bisa mendapatkan derajat syahid jika mereka dalam keadaan beriman dan ridha dengan takdir Allah. Tetapi syahid yang paling tinggi derajatnya adalah syahid fisabilillah, yaitu orang yang mati dalam upaya menegakkan agama Allah. Ashabul Ukhdud termasuk dalam kategori ini. Mereka mati bukan karena kecelakaan atau penyakit, tetapi mereka mati karena secara sadar memilih untuk mempertahankan iman mereka meskipun harus mengorbankan nyawa. Derajat syahid sangatlah tinggi di sisi Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki. Ini menunjukkan bahwa syuhada tidak benar-benar mati dalam pengertian yang sebenarnya. Roh mereka tetap hidup dan mereka menikmati kenikmatan surga bahkan sebelum hari kiamat. Ini adalah motivasi yang sangat besar bagi kita untuk terus berjuang di jalan Allah. Kita mungkin tidak akan mati syahid seperti Ashabul Ukhdud, tetapi kita bisa berjuang di jalan Allah dengan cara kita masing-masing. Berjuang melawan hawa nafsu kita, berjuang untuk menjadi muslim yang lebih baik, berjuang untuk menyebarkan kebaikan. Semua itu adalah bentuk jihad yang akan diberi pahala oleh Allah. Kita juga harus merenungkan tentang peran ibu dan bayinya dalam kisah Ashabul Ukhdud. Ibu tersebut sempat ragu, bukan karena dia tidak percaya kepada Allah, tetapi karena insting keibuan yang sangat kuat untuk melindungi anaknya. Ini adalah perasaan yang sangat manusiawi dan sangat bisa dipahami. Tetapi kemudian Allah memberikan mukjizat, di mana bayi yang masih sangat kecil bisa berbicara dan memberikan kekuatan kepada ibunya. Ini menunjukkan bahwa Allah selalu bersama hambanya yang beriman, bahkan di saat-saat yang paling sulit. Allah tidak akan membiarkan hambanya yang beriman menghadapi ujian sendirian. Mukjizat bayi yang berbicara juga menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bayi yang seharusnya belum bisa berbicara tiba-tiba bisa berbicara untuk menguatkan ibunya. Ini adalah pengingat bagi kita bahwa kita harus selalu berharap kepada Allah. Jangan pernah berputus asa, karena pertolongan Allah bisa datang dari arah yang tidak pernah kita duga. Kisah ibu dan bayi ini juga sangat menyentuh hati karena menunjukkan kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah tidak membiarkan ibu itu ragu dan lemah.
tetapi Allah menguatkannya dengan cara yang sangat luar biasa. Ini adalah bentuk cinta Allah kepada hamba-Nya yang beriman. Dalam kehidupan kita, mungkin kita juga mengalami saat-saat di mana kita merasa ragu, di mana kita merasa lemah, di mana kita merasa tidak sanggup menghadapi ujian. Pada saat-saat seperti itu, ingatlah kisah ibu dan bayi dalam Ashabul Uhdud. Ingatlah bahwa Allah akan selalu memberikan kekuatan kepada kita jika kita meminta kepada-Nya. Berdoalah dengan sungguh-sungguh, mintalah kekuatan kepada Allah, dan percayalah bahwa Allah akan memberikan pertolongan-Nya. Mungkin pertolongan itu tidak datang dalam bentuk mukjizat seperti bayi yang berbicara, tetapi Allah pasti akan memberikan pertolongan dengan caranya sendiri, mungkin melalui seseorang yang memberikan nasihat, mungkin melalui sebuah kejadian yang memberikan pelajaran, mungkin melalui ketenangan hati yang tiba-tiba datang. Sekarang mari kita berbicara tentang hikmah di balik ujian yang dialami oleh Ashabul Uhdud. Mengapa Allah mengizinkan orang-orang beriman ini untuk disiksa dan dibakar hidup-hidup? Mengapa Allah tidak langsung menghukum raja yang zalim dan menyelamatkan orang-orang beriman? Pertanyaan ini mungkin muncul di benak kita, dan itu wajar. Tetapi kita harus memahami bahwa cara Allah bekerja berbeda dengan cara kita berpikir. Allah Maha Bijaksana, dan di balik setiap kejadian yang Dia izinkan terjadi, pasti ada hikmah yang sangat besar. Salah satu hikmah dari ujian yang dialami oleh Ashabul Uhdud adalah untuk menunjukkan kepada seluruh umat manusia sampai akhir zaman tentang bagaimana seharusnya seorang mukmin bersikap ketika dihadapkan pada ujian. Kisah mereka diabadikan dalam Al-Quran, dibaca oleh jutaan muslim setiap hari, menjadi inspirasi bagi generasi demi generasi. Jika Allah langsung menghukum raja dan menyelamatkan mereka, mungkin kisahnya tidak akan seistimewa ini. Mungkin pelajaran yang bisa kita ambil tidak akan sebanyak ini. Tetapi karena mereka harus melewati ujian yang sangat berat dan mereka lulus dengan sempurna, maka kisah mereka menjadi sangat bermakna dan memberikan pelajaran yang sangat berharga. Hikmah lainnya adalah untuk meninggikan derajat para syuhada. Dengan melewati ujian yang sangat berat, derajat mereka di surga menjadi sangat tinggi. Mereka tidak hanya mendapatkan surga, tetapi mereka mendapatkan tempat yang sangat istimewa di surga, tempat yang tidak bisa dicapai oleh orang-orang biasa. Allah sangat adil. Semakin berat ujian yang kita hadapi dan semakin sabar kita menghadapinya, semakin besar pahala yang akan kita dapatkan. Jadi, jangan pernah mengeluh ketika menghadapi ujian, tetapi bersabarlah dan percayalah bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang sangat indah untuk kita di akhirat. Hikmah yang ketiga adalah untuk memberikan pelajaran kepada raja dan orang-orang zalim bahwa kekuasaan mereka hanyalah sementara. Mereka mungkin bisa membunuh orang-orang beriman di dunia, tetapi mereka tidak bisa menghancurkan iman di hati mereka. Mereka mungkin merasa menang di dunia, tetapi mereka akan kalah telak di akhirat. Pelajaran ini sangat penting untuk diingat, terutama bagi orang-orang yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Jangan pernah menggunakan kekuasaan untuk menindas, tetapi gunakanlah untuk kebaikan dan keadilan. Saudara-saudara sekalian, setelah kita menyelami kisah Ashabul Uhdud dengan sangat mendalam, sekarang saatnya kita merenungkan apa yang harus kita lakukan setelah mengetahui kisah ini. Kisah ini bukan hanya untuk didengar dan dilupakan, tetapi untuk diambil pelajarannya dan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, kita harus meningkatkan kualitas iman kita. Jangan puas dengan iman yang sekarang, tetapi teruslah berusaha untuk meningkatkannya. Caranya seperti yang sudah kita bahas tadi, dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak ilmu, bergaul dengan orang saleh, dan selalu berdoa. Kedua, kita harus berani menyuarakan kebenaran. Jangan jadi orang yang hanya diam ketika melihat kezaliman. Tentu saja, kita harus bijaksana dalam menyampaikannya, tetapi kita harus berani. Ingat kata-kata Rasulullah bahwa sebaik-baik jihad adalah menyampaikan kalimat kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Ketiga, kita harus bersabar dalam menghadapi ujian. Ujian pasti akan datang, dalam bentuk apapun itu. Yang penting adalah bagaimana kita meresponnya.
Bersabarlah, jangan mengeluh, dan percayalah bahwa Allah akan memberikan yang terbaik. Keempat, kita harus menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Seperti anak muda dalam kisah ini yang menjadi teladan bagi ribuan orang, kita juga harus berusaha menjadi teladan yang baik bagi keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar kita. Dakwah terbaik adalah melalui teladan hidup. Kelima, kita harus selalu ingat akhirat. Jangan terlalu terpaku pada dunia sehingga melupakan akhirat. Dunia ini hanya sementara, yang kekal adalah akhirat. Prioritaskan akhirat dalam setiap keputusan yang kita ambil. Demikianlah kisah lengkap tentang Ashabul Uhdud, orang-orang beriman yang dibakar hidup-hidup namun tetap teguh dalam keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi dan penguat iman bagi kita semua. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk tetap beriman meskipun menghadapi berbagai ujian. Dan semoga kita semua bisa mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir dengan penuh kesabaran. Jika kalian merasa tersentuh dan terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, share kepada teman-teman dan keluarga kalian agar mereka juga bisa mengambil manfaat dari kisah luar biasa ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak kisah inspiratif dan penuh pelajaran dari sejarah Islam. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru yang kami upload. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah-kisah menakjubkan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.